Akhirnya saya bebas juga. Dave menarik nafas dalam-dalam, menikmati udara segar pertama kali setelah 3 tahun di penjara Sahara. Bangunan penjara itu tetap tegak, saksi bisu masa tahanannya. Bagaimana kabar orang tuaku sekarang? Pikirnya sambil menenteng tas kain robek. Selama 3 tahun, mereka tak pernah membesuknya. Kekhawatiran mencekam hatinya. Di tangannya tergenggam cincin perunggu dengan ukiran naga hidup dan aksara Mandarin yang berarti perintah. Cincin itu diberikan Ryu, teman sesama narapidana yang aneh. Orang yang mengaku penguasa kuil naga langit, ahli forensik, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Semua orang menganggap Ryu gila, kecuali Dave yang kadang mendengarkannya. Selama 3 tahun, Dave belajar bela diri dan ilmu medis dari Ryu. Hari ini, saat membebaskan Dave, Ryu berpesan agar ia pergi ke pulau tak bernama di Laut Bandua pada tanggal 15 bulan 7 menurut kalender lunar. Di sana, dengan cincin itu, Dave akan menunggu kesempatan besar. Perjalanan pulang dipenuhi rasa cemas. Rumah bobrok orang tuanya muncul di depan mata. Rasa khawatir bercampur amarah. 3 tahun lalu, Dave dan Sana telah membahas pernikahan mereka. Namun, malam itu, saat mengantar Sana pulang, mereka bertemu Navarro yang mabuk. Navarro, konglomerat generasi kedua terkenal, langsung mencoba melecehkan Sana. Dave kehilangan kendali. Tinju menghantam kepala Navarro. Namun kekuasaan Navarro membuat Dave dijebloskan penjara. Sementara Navarro lolos. Vonis 3 tahun akhirnya dijatuhkan. Dave mengetuk pintu rumah dengan hati berat. Pintu terbuka perlahan, muncul sosok wanita tua bungkuk meraba-raba di depan mata. Ibunya, Celine. Dave terdiam. Wajah yang dulu dikenalnya kini penuh keriput. Tubuhnya gemetar. "Ibu, ini saya, Dave." "Dave, benarkah itu kamu?" Suara ibunya gemetar, air mata menetes. Dave memeluknya. "Apa yang terjadi padamu, Bu?" Celine menarik nafas dalam, membawa Dave masuk ke rumah bobrok itu. "Setelah kamu pergi, keluarga kita jatuh miskin," lirihnya. Dave tercengang. Rumah mereka yang dulu sederhana tapi cukup sejahtera, kini hampir kosong. Celine menceritakan semuanya. Keluarga Kintang menuntut ganti rugi 1 miliar setelah Dave dipenjara. Ayah Dave terpaksa menjual rumah, meminjam uang, masih harus mencicil 300 juta sisanya. Tekanan ini membuat ayahnya kehilangan pekerjaan, hanya mampu menyapu jalanan. Ibunya menangis tiap hari sampai akhirnya menjadi buta. Dave mengekalkan tinju, amarahnya membara. Semua penderitaan keluarganya, akibat Navarro dan keluarga Kintang, harus dibalas. "Keluarga Kintang akan kubasmi," gumamnya. Dave bertanya tentang Sana. Ibunya menggeleng. "Keluarga Chandra tidak ingin ikut campur. Mahar yang diberikan tidak dikembalikan. Pernikahan batal karena kamu dipenjara. Ayahmu mendatangi mereka, malah dipukulin dan diusir. Mereka tak peduli dengan penderitaan kita." Hati Celine hancur, air mata tak terbendung. Dave menatapnya, tekadnya makin kuat. 3 tahun penjara, pengkhianatan dan kehancuran keluarga, semua mengalir di darahnya, membentuk tekad yang membara. Di luar, matahari mulai naik. Sinarnya menembus jendela rumah bobrok. Dave menatap cincin perunggu di tangannya, simbol janji dan peluang. Pulau tak bernama, kesempatan besar yang dijanjikan Ryu, semua itu kini menunggu. Tapi sebelum itu, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarganya telah hancur dan mereka yang bertanggung jawab harus membayar. Dengan nafas dalam, Dave melangkahkan kakinya, memantapkan diri. Masa lalu yang penuh pengkhianatan dan penderitaan kini menjadi bahan bakar tekadnya. Tangan mengepal, hati membara, mata merana menatap masa depan yang penuh janji balas dendam.